Cerita ini bukan sekadar tentang hasrat, melainkan tentang ruang-ruang kosong di hati manusia yang kadang diisi dengan cara yang keliru. Dalam sunyi sebuah rumah, kadang tumbuh keinginan-keinginan tersembunyi yang muncul di antara rutinitas dan kebiasaan. Ryan, Sari, dan Wulan bukan manusia sempurna. Mereka hanyalah gambaran dari banyak orang yang mencoba bertahan, mencari hangat di tempat yang salah, dan pada akhirnya harus memilih jalan keluar, entah dengan luka atau penyesalan. Cerita ini akan membawa kamu melihat bagaimana batas bisa kabur, dan bagaimana hati manusia kadang terlalu mudah terjebak meski tahu itu salah. Rumah besar 2 lantai itu berdiri megah di tengah lingkungan perkampungan. Meski terlihat kokoh dari luar, suasana dalamnya terasa sepi. Tak banyak suara selain tawa anak kecil dan piring dari arah dapur. Ryan baru saja kembali ke rumah itu setelah menyelesaikan kuliahnya di luar kota. Usianya 22 tahun, masih muda dan belum bekerja. Orang tuanya sedang menetap di luar kota, lagi ada job sekitar 2 bulan, dan mempercayakan rumah itu pada pembantu dan Ryan. Di rumah itu pula, tinggal adik kecilnya yang baru berusia 5 tahun, Vino. Sejak pagi, rumah sudah sibuk oleh kegiatan 2 perempuan yang bekerja sebagai pembantu di sana. Satu bernama Sari, usianya sekitar 20 tahun, ia bertugas menjaga dan mengurus Vino. Sari dikenal pendiam, tetapi perhatian, wajahnya manis, kulitnya bersih, dan rambut hitam panjangnya sering dikuncir rapi. Perempuan satunya lagi bernama Wulan, seorang janda berumur sekitar 38 tahun. Ia bertanggung jawab atas semua pekerjaan rumah tangga lainnya, bersih-bersih, mencuci, memasak. Gaya bicaranya ramah, kadang genit, dan suka menggoda Ryan meski sambil bercanda. Sore itu, Ryan duduk santai di ruang tengah. Televisi menyala, tapi perhatiannya tak sepenuhnya tertuju ke layar. Kaos oblong tipis dan celana pendek membuatnya nyaman menikmati angin sore yang masuk dari jendela terbuka. Langkah kaki terdengar dari arah tangga. "Mas Ryan, ini tehnya," kata Wulan sambil menaruh gelas di meja. Tangannya masih basah, tampaknya baru selesai mencuci piring. Ryan menoleh dan tersenyum. "Pas banget, Mbak. Makasih." Wulan duduk di ujung sofa, menyandarkan tubuhnya santai, matanya memandangi Ryan agak lama, sebelum akhirnya bertanya, "Sekarang Mas Ryan udah di rumah aja ya?" "Iya, sambil nunggu panggilan kerja. Kalau dapet, kemungkinan langsung keluar pulau," jawab Ryan sambil menyeruput teh. "Oh," Wulan mengangguk pelan. "Kalau nanti Mas pergi rumah ini sepi banget dong." Belum sempat Ryan menjawab, suara langkah kecil terdengar dari tangga atas. Vino muncul sambil berlari kecil, diikuti oleh Sari yang menggandeng tangannya. "Mas Ryan," seru Vino ceria. Sari mengenakan daster biru muda, rambutnya basah dan terikat. Ia tampak baru selesai memandikan Vino. Saat pandangannya bertemu dengan Ryan, Sari cepat-cepat menunduk. "Main air lagi ya?" tanya Ryan sambil tersenyum ke arah adiknya. "Iya, Mbak Sari nyiramin aku," jawab Vino dengan tawa lepas. Sari ikut tersenyum kecil. "Maaf Mas, dia tadi maksa main air pas saya siram tanaman." "Gak apa-apa kok Enbak, yang penting sehat," sahut Ryan santai. Sebelum naik ke atas, mata Sari sempat melirik sekilas ke arah Ryan dari bayangan cermin di dinding. Ada tatapan yang cepat tapi dalam, seolah menyimpan sesuatu. Wulan yang duduk di sofa memperhatikan dari ujung matanya. Ia tersenyum simpul lalu berkomentar pelan, "Cantik banget ya Sari." Ryan melirik sekilas ke arah Wulan. Dia cuma diam, tidak menjawab. Wulan tersenyum lebih lebar. "Mas Ryan pasti bisa lihat sendiri. Anak muda pasti bisa nilai." Ryan hanya mengangkat bahu, tapi pikirannya mulai kemana-mana. 2 perempuan, 2 kamar berbeda,
satu rumah dan mungkin dua rasa yang pelan-pelan mulai mengusik diam-diam. Sari selalu jadi yang paling pagi bangun di rumah itu selain Wulan, bahkan sebelum ayam tetangga berkokok, dia sudah rapi, siap memandikan Vino dan menyiapkan sarapan kecil untuk anak kecil itu. Ia tak banyak bicara, tapi gerak-geriknya selalu penuh perhatian. Di mata Rian, Sari seperti bayangan yang tak pernah jauh dari Vino, entah sedang bermain balok warna-warni, menyuapi bubur, atau membacakan cerita sambil duduk di karpet ruang atas. Namun, belakangan ini, Ryan mulai merasa ada sesuatu yang berbeda. Sari semakin sering muncul di dekatnya, tak pernah mengganggu, tak pernah mengajak bicara tanpa perlu. Tapi tatapan itu, tatapan diam-diam dari balik rambut yang sebagian menutupi pipinya. Tatapan yang terasa menggantung, seperti ingin bicara tapi ditahan. Tatapan yang anehnya, makin hari makin mengganggu pikirannya. Suatu sore, Ryan baru saja keluar dari kamar mandi dan berjalan ke kamarnya. Ia berhenti di depan pintu saat mendengar suara pelan dari dalam. Pintu tidak terkunci. Perlahan ia membuka sedikit dan melihat Sari sedang memunguti baju kotor yang tercecer. Sesekali ia melipat pakaian bersih yang belum sempat dibereskan Ryan dari atas ranjang. Ryan terdiam sebentar, lalu mengetuk pelan dinding. "Loh, Mbak Sari ngapain? Kok di sini?" Sari kaget kecil buru-buru berdiri. Anu mas, saya lihat bajunya berserakan. Sekalian saya beresin aja, maaf ya." "Harusnya nggak usah mbak, ini kan kamar saya." Sari menunduk, memeluk baju di tangannya. "Iya, saya cuman sekalian aja mas, Vino tadi udah tidur." Tatapan Sari melirik Ryan sebentar. Ada keraguan di sana, sekaligus sesuatu yang sulit dijelaskan, campuran rasa malu dan rasa ingin dekat. "Ya udah, makasih ya," ucap Ryan akhirnya. Sari mengangguk pelan dan keluar dari kamar, menutup pintu perlahan tanpa suara. Ryan masih berdiri mematung, matanya menatap kasurnya dan spray yang sudah dirapikan. Baju yang berantakan kini tersusun di atas meja, dan wangi sabun cuci yang samar-samar tertinggal. Malamnya, Ryan susah tidur. Di sela dengungan kipas angin dan suara TV dari lantai bawah, ia mendengar tawa kecil Vino dari kamar atas. Suara Sari pun terdengar pelan, membujuk Vino agar tidur. Namun, bagi Ryan, bukan suara itu yang mengganggunya. Yang mengganggunya adalah bayangan Sari di dalam kamarnya siang tadi, cara Sari membungkuk memungut baju, wajah kalemnya saat menoleh. Dan lebih dari itu, tatapan yang terasa terlalu dalam untuk seorang pembantu biasa. Dan di balik pendiamnya Sari, Ryan mulai sadar ada sesuatu yang sedang bergerak perlahan, halus diam-diam, tapi tak bisa diabaikan. Sudah 3 hari, Ryan tidak benar-benar melihat Wulan dari dekat, entah karena dirinya lebih sering di kamar, atau karena Wulan sibuk di dapur dan halaman belakang. Tapi pagi itu, saat turun ke lantai bawah mencari sarapan, Ryan langsung berhenti di anak tangga terakhir. Wulan sedang menyapu ruang makan. Tubuhnya membungkuk pelan, menyisir debu ke arah pengki. Daster yang ia kenakan berwarna kuning muda, sedikit ketat di bagian pinggang, dan saat ia bergerak, garis tubuhnya cukup jelas terlihat. Ryan menelan ludah pelan. Baru sadar, Wulan yang dulu ia anggap biasa saja, sekarang terlihat makin bersih, makin rapi, bahkan menggoda. Apalagi saat Wulan berdiri dan membalikkan badan, tersenyum sambil menyapa. "Mas Ryan, baru bangun. Mau saya buatin teh anget?" Ryan mengangguk pelan. "Boleh mbak, tumben kelihatan segar gini." "Hehehe, lagi rajin luluran mas, biar ada yang mau," jawab Wulan sambil berjalan ke dapur. Dasternya bergoyang pelan mengikuti langkah kaki. Ryan duduk di kursi makan. Dari tempat duduknya, ia bisa mengintip ke arah dapur yang setengah terbuka. Wulan terlihat sibuk merebus air.
sesekali mengangkat tangan menyeka keringat di leher. Daster tipisnya mulai melekat di punggung, memperjelas bentuk tubuhnya yang semok tapi terawat. Ryan mendesah pelan. Pagi-pagi seperti ini, pikirannya seharusnya tenang, tapi matanya justru sibuk mengikuti gerak-gerik Wulan. Dan aromanya, entah dari sabun atau bumbu dapur, menciptakan kesan aneh yang mengganggu fokusnya. Tak lama kemudian, Wulan datang membawa gelas teh. Ia duduk di seberang Ryan, meletakkan teh di meja. "Mas Ryan betah nggak di rumah kayak gini?" tanyanya sambil menyender santai. "Kadang bosenin juga sih, tapi enaknya bisa bangun siang," jawab Ryan. Wulan tertawa kecil, lalu melirik Ryan sambil berkata, "Kalau bosan, bisa ngobrol sama mbaknya juga loh." Ryan menoleh, sedikit terkejut dengan nada bicara Wulan yang terdengar lebih lembut dari biasanya. Tapi ia hanya tersenyum tipis. "Serius mas, saya di rumah ini udah lama, tapi belum pernah ngobrol banyak sama Mas Ryan. Dulu mas masih kecil waktu saya mulai kerja di sini." "Iya sih, pas saya SMA ya." Wulan tersenyum lebih lebar. "Dulu Mas Ryan masih kurus suka ngumpet di kamar. Sekarang udah gede, makin ganteng aja." Kalimat itu menggantung di udara. Ryan menatap Wulan sejenak. Wanita itu mengedip pelan, bibirnya tersenyum dengan cara yang sulit dimengerti. Antara menggoda dan santai, ada jeda, sunyi, lalu Wulan berdiri. "Saya ke dapur dulu ya mas, hati-hati, tehnya masih panas." Ia berjalan meninggalkan ruang makan, tapi tidak buru-buru. Daster kuning itu kembali bergoyang pelan, dan Ryan menatap punggungnya sampai menghilang di balik dinding dapur. Dari semua suasana, pagi yang pernah ia alami di rumah itu, pagi ini terasa berbeda, hangat, manis, dan sangat berbahaya. Pagi menjelang siang, dari balik pagar tangga lantai 2, Sari berdiri sambil memeluk boneka kecil milik Vino. Matanya tertuju pada ruang makan di bawah, di mana Wulan dan Ryan duduk mengobrol sambil minum teh. Ia tidak bisa mendengar jelas apa yang mereka bicarakan, tapi cara Wulan tertawa dan menyibak rambut ke belakang telinga sudah cukup untuk membuat dada Sari terasa aneh, rasa tak nyaman yang tak bisa dijelaskan, seperti cemburu, tapi malu untuk mengakuinya. Tatapannya berpindah ke Ryan. Ia melihat pria muda itu tersenyum tipis, sedikit membungkuk ke depan, seolah menanggapi sesuatu yang menggoda. Sari menggigit bibir, sekilas wajahnya tak menunjukkan apa-apa, tapi jemarinya meremas lembut boneka di pelukannya. Tak lama setelah itu, suara pintu kamar mandi terdengar. Ryan turun dengan rambut basah, kaos bersih, dan jeans yang wangi pelembut pakaian. Ia menoleh ke arah tangga, melihat Sari berdiri diam di sana. "Sari," panggilnya singkat. Sari menoleh pelan. "Iya mas, aku mau ke rumah teman, mungkin pulangnya malam." Sari mengangguk pelan. "Iya, hati-hati ya mas." Wulan keluar dari dapur membawa botol minum. "Mau dibawain ini mas?" tanyanya dengan senyum manis. "Nggak usah mbak, santai aja." Ryan mengambil dompet dan kunci mobil, lalu berjalan keluar. Sebelum menutup pintu, ia sempat menatap Sari sekali lagi di atas tangga. Gadis itu masih berdiri di tempat yang sama, melihat Ryan dengan tatapan yang seperti kemarin, lembut, kalem, tapi penuh rahasia. Waktu berjalan cepat, siang hari berganti senja, lalu malam. Lampu rumah sudah menyala sejak jam 6, dan Vino tidur lebih awal malam itu karena kelelahan. Sekitar jam 11 malam, pintu depan berderit pelan. Ryan masuk perlahan melepas sepatu dengan hati-hati, agar tidak membangunkan siapa-siapa. Namun, matanya langsung menangkap pemandangan di sofa. Sari tertidur di sana, mengenakan kaos lengan panjang dan celana panjang kain. Di pelukannya, Vino meringkuk dengan selimut tipis. Entah sejak jam berapa mereka tertidur begitu. Langkah Ryan melambat,
Ia mengambil selimut tebal dari rak, lalu perlahan menutupi tubuh Sari dan Vino. Saat ia membungkuk untuk merapikan selimut, mata Sari terbuka setengah. "Mas Ryan, udah pulang ya?" Maaf jadi ngebangunin ya," bisik Ryan pelan. Sari duduk pelan, masih setengah sadar, rambutnya agak berantakan, matanya sayu. "Enggak kok mas, aku ketiduran." Ryan mengangguk. "Maaf ya, udah ganggu, tidur lagi aja gak apa-apa." Namun sebelum Sari kembali rebah, ia menatap Ryan lama, wajahnya dekat, jarak hanya 1 lengan. Ada jeda di situ, napas keduanya terasa di udara yang dingin. "Mas Ryan," gumamnya lirih, nyaris seperti gumaman tidur. Ryan tidak menjawab, ia hanya berdiri pelan, mengelus kepala Vino sebentar, lalu balik ke arah tangga. Namun sebelum naik, ia sempat menoleh, Sari masih duduk, matanya belum terpejam, menatap ke arahnya sampai bayangannya hilang di lantai atas. Esok paginya, ada yang berbeda. Sari bangun lebih pagi dari biasanya, Wulan lagi ke pasar buat belanja. Ia menyiapkan sarapan, tidak hanya untuk Vino, tapi juga untuk Ryan. Telur dadar, nasi goreng sederhana, dan teh hangat. Ryan turun agak siang, terkejut melihat meja makan sudah tertata rapi. "Ini Sari yang siapin?" Sari tersenyum kecil. "Iya mas, saya pikir mas pasti belum makan." Ryan mengangguk. "Terima kasih ya." Sari tidak menjawab, hanya mengangguk pelan sambil membersihkan sisa botol susu Vino. Tatapannya kini tak lagi sembunyi-sembunyi, tapi langsung. Walau tetap lembut dan pelan, ada sesuatu yang berubah dalam cara ia melihat Ryan. Bukan hanya perhatian, tapi juga keberanian kecil untuk menunjukkan kalau dia tertarik sama Ryan. Tak lama, Wulan balik dari pasar langsung ke dapur. Melihat udah pada sarapan, Wulan langsung ke halaman buat bersih-bersih. Matahari belum tinggi ketika Wulan mulai menyapu halaman depan. Hari yang cerah, udara yang segar. Rambutnya dikuncir asal, daster yang ia kenakan hari itu lebih tipis dari biasanya. Warna kuning muda dengan motif bunga-bunga kecil. Beberapa kancing bagian atas sengaja tidak dikancingkan penuh, membuat bagian leher dan sedikit dada terlihat mengintip. Ryan keluar sambil menguap, hendak ke warung membeli rokok. "Mas Ryan," panggil Wulan sambil tetap menyapu. Ryan menghentikan langkah. "Iya mbak." "Sekali-sekali bantuin bersih-bersih dong, biar cepet, rumah ini gede banget, capek juga sendirian." Ryan tersenyum malas tapi tetap mendekat. "Boleh mbak, mau disuruh ngapain nih aku?" "Dapur aja deh, ngelap meja, bersihin rak bumbu, aku nyapu ruang tamu dulu." "Alah, gampang mbak, siap, aku ke warung bentar ya," jawab Ryan setengah bercanda. Dapur tidak begitu kotor, tapi cukup berantakan. Habis dari warung, Ryan mulai membersihkan permukaan meja, lalu menyeka bagian atas kulkas yang penuh debu. Tak lama, Wulan masuk membawa lap dan botol semprotan. "Mas, bagi lap 1 dong." Ryan menyerahkan tanpa pikir panjang, tapi jari Wulan menyentuh tangan Ryan lebih lama dari yang diperlukan. Sentuhannya hangat dan matanya menatap agak lama. "Mas, tangannya kasar juga ya, tapi cowok gitu justru kelihatan laki banget." Ryan hanya tertawa kecil. "Namanya juga sering iseng benerin motor, mbak." Wulan tidak segera menjauh. Ia berdiri di samping Ryan, nyaris menempel. Bahunya sesekali menyenggol lengan Ryan saat mereka sama-sama membersihkan rak piring. Satu momen, tangan Wulan bergerak menyeka sisa debu di bahu kaos Ryan. Gerakannya perlahan, seperti alasan saja untuk menyentuh. "Ah, ini ada remah roti nempel mas," katanya. Ryan diam, tidak menepis, hanya memandangi tangan itu, lalu mata Wulan yang kini menatap langsung. Ada jeda di antara mereka, sunyi di dapur, hanya diisi suara kipas angin tua yang berdengung pelan.
Dari lantai 2, di balik pagar tangga, Sari mengintip dalam diam. Ia sudah tahu sejak tadi Wulan mengajak Ryan ke dapur, tapi baru sekarang ia melihat sendiri. Bagaimana Wulan menyentuh lengan Ryan? Bagaimana Ryan membiarkan saja? Wajah Sari tidak berubah banyak, tapi tangannya menggenggam erat boneka kecil milik Vino. Matanya mengamati setiap gestur kecil Wulan, setiap kedipan mata Ryan. Ia tidak bisa mendengar apa yang mereka ucapkan, tapi cukup tahu ada sesuatu yang mulai tumbuh di antara mereka. Dan ia tahu kalau tidak melakukan sesuatu, Wulan akan semakin berani, dan Ryan tidak terlihat keberatan. Sari mundur pelan dari pagar tangga, masuk ke kamar tanpa suara, menutup pintu. Di balik pintu itu, ia duduk di tepi ranjang, diam tapi dalam kepalanya sesuatu mulai berbisik. Setelah beres-beberes dapur, Wulan mencuci tangan di wastafel. Ryan hendak balik ke atas, tapi langkahnya tertahan saat Wulan menoleh sambil berkata pelan, "Mas, sebentar deh." Ryan menoleh. "Kenapa, Mbak?" Wulan tak jawab, ia langsung melangkah mendekat dan menarik pergelangan tangan Ryan. Genggamannya lembut tapi tegas. "Aku cuma mau senam sebentar," katanya singkat lalu mulai menarik Ryan ke arah kamar yang ada di samping dapur. Ryan sempat ragu. "Lah Mbak, senam di kamar." Wulan menoleh setengah senyum. "Iya, nggak apa-apa kan? Vino lagi anteng sama Sari daripada rame-rame." Begitu pintu kamar tertutup, suasananya langsung berubah. Wulan bersandar di sisi pintu, menatap Ryan tanpa kata, lalu ia berjalan pelan mendekat. "Bentar aja kok Mas," bisiknya. Ryan hanya bisa menelan ludah. Ia cuma diam, tapi tak mundur juga. Ryan hanya bisa mengangguk, otaknya masih belum bisa sepenuhnya memproses apa yang bakalan terjadi, dan Ryan nurut gitu aja. Tak lama setelah itu, Wulan keluar kamar dengan langkah pelan, sementara di lantai atas, Sari diam-diam menunggu dari sela pagar tangga. Wulan kembali ke dapur dengan senyum kecil. Ryan ikut keluar tak lama setelahnya. Mereka seperti tidak terjadi apa-apa, tapi aura di antara mereka tidak lagi biasa. Saat makan siang, Sari tak banyak bicara, hanya melayani Vino seperti biasa, lalu mencuci piring tanpa menatap siapa-siapa. Ryan melirik ke arahnya beberapa kali, tapi Sari tidak membalas. Wulan malah terlihat makin cerah, makin cerewet, dan makin nyaman berada di dekat Ryan. Harimau itu berakhir tanpa percakapan berarti, tapi dalam hati masing-masing, semuanya tahu ada sesuatu yang berubah. Setelah hampir seharian sibuk bantuin Wulan beberes rumah, Ryan merasa pegal juga. Matahari mulai condong ke barat dan udara siang makin gerah. Ia naik ke lantai atas. Berniat numpang ngadem sebentar di kamar Vino yang selalu adem karena ada pendingin di sudut ruangan. Pintu kamar setengah terbuka. Dari balik celah, tampak Sari sedang duduk di lantai, memangku Vino yang hampir tertidur. Ia mengayun-ayunkan badan sambil bersenandung pelan. Suaranya lembut menenangkan. Ryan masuk pelan-pelan. "Vino udah ngantuk banget ya?" Sari mengangguk, tersenyum tanpa suara. "Baru tidur Mas, udaranya enak ya?" Ryan tertawa kecil. "Iya, numpang adem bentar boleh?" Sari hanya mengangguk lagi, lalu dengan hati-hati membaringkan Vino ke kasurnya. Ia menyelimuti anak kecil itu, memastikan posisinya nyaman. Sambil memandangi langit-langit kamar, Sari menunjuk ke arah lampu gantung yang sedikit redup. "Mas, bisa bantu ganti lampu nggak? Kayaknya yang ini udah mau mati." Ryan berdiri, mengamati. "Ada kursi?" Sari buru-buru ke dapur, lalu kembali membawa kursi kayu kecil. Ryan menaiki kursi itu, berjinjit untuk menjangkau lampu. Sari refleks berdiri di belakangnya. "Tak pegangin ya Mas, biar nggak jatuh. Bahaya soalnya." Baru beberapa detik berdiri, kursi goyah sedikit. Ryan kehilangan keseimbangan, refleks,
Sari langsung memeluk kencang kaki Ryan dari belakang, mencoba menstabilkan kursi. Tubuh Ryan membeku, lututnya menyentuh dada Sari, posisi yang tiba-tiba terlalu dekat dan terlalu canggung. Sari pun sadar, tapi tetap memegangi kursi erat-erat karena takut Ryan jatuh. Beberapa detik hening, Ryan turun perlahan dan mereka berdua langsung mundur saling menjauh. Sari tertunduk, mukanya memerah. "Maaf mas, tadi kaget." Ryan menggaruk kepalanya yang gak gatal. "Gak apa-apa, malah nyelamatin aku." Mereka tertawa kecil, canggung, tapi justru itu yang bikin momen terasa beda. Setelah kejadian nyaris jatuh tadi, suasana di kamar Vino jadi hening. Ryan duduk bersandar di dinding dekat jendela. Sementara Sari duduk di ujung tempat tidur, dekat kaki Vino yang masih pulas tertidur. Sesekali angin dari jendela menggerakkan tirai tipis, membuat kamar terasa lebih sejuk, tapi justru keheningan itu yang membuat dada Ryan terasa hangat. Entah karena malu, canggung, atau ada sesuatu yang pelan-pelan tumbuh dari dalam. Sari menunduk, memainkan ujung dasternya, matanya sesekali mencuri pandang ke arah Ryan, lalu buru-buru mengalihkan pandangan saat Ryan menoleh. Ryan sendiri hanya diam. Ia tak tahu harus bicara apa, tapi ia bisa merasakan bahwa Sari ingin bilang sesuatu. Meski akhirnya tak ada satupun kata yang keluar, lalu tanpa peringatan, Sari bangkit pelan, melangkah mendekati Ryan yang masih duduk bersandar. "Ah, Mas Ryan." Ryan mendongak. Sari mendekat, menunduk sedikit, lalu mengecup pipi Ryan dengan cepat dari samping, lembut, hangat, singkat. Seketika Ryan membeku, Sari pun terlihat terkejut dengan keberaniannya sendiri. Wajahnya merah, matanya bingung, tapi ia tak berkata apapun, hanya menatap Ryan beberapa detik, tatapan yang penuh rasa bersalah, tapi juga lega. Setelah itu, tanpa sepatah kata pun, Sari berbalik dan berjalan cepat keluar kamar, menuruni tangga ke arah dapur. Ryan masih duduk di tempatnya, memegang pipinya sendiri dengan bingung. Tak ada yang benar-benar terjadi, tapi sesuatu jelas berubah sejak sore itu. Malam itu, tepat sekitar jam 7, rumah mendadak gelap. "Loh, mati lampu ya?" Suara Sari terdengar dari atas. "Iya kayaknya mbak," sahut Wulan dari dapur yang sedang membereskan sisa cucian piring habis makan malam. Ryan keluar dari kamar. Matanya sudah menyesuaikan dengan gelap. Ia melihat Sari sedang berdiri di tangga atas, menggendong Vino yang ketakutan. "Mas Ryan, aku nemenin Vino tidur ya. Dia takut banget kalau gelap," ucap Sari pelan sambil membawa Vino ke kamar. Ryan mengangguk. "Iya mbak, tenangin aja." Sari masuk kamar dan menutup pintu pelan. Ryan berdiri di ruang tengah yang hanya disinari cahaya remang dari senter HP. Tak lama, suara Wulan memanggil dari dapur. "Mas, kesini dong, ngopi yuk, sekalian nunggu listrik nyala." Dapur rumah itu masih hangat karena kompor gas kecil menyala. Lilin kecil di atas meja membuat suasana terasa lain. Ryan duduk di bangku dekat lemari es, sementara Wulan menuangkan kopi panas ke 2 gelas. Ia mengenakan kaos putih dan rok pendek selutut, rambut diikat setengah, dan wajahnya tampak berkeringat sedikit karena hawa dapur. "Panas ya mas?" Wulan tersenyum, lalu mengibas lehernya pakai tisu. "Iya, kipas mati semua." Ryan menyeruput kopi. "Tapi enak juga malam kayak gini, tenang." Wulan duduk di seberang, memandang Ryan tanpa bicara, yatapannya lebih dalam dari biasanya. Lama, sampai membuat Ryan agak kikuk. "Mas Ryan," suara Wulan lebih pelan dari biasanya. "Sendiri terus di rumah, apa nggak kesepian?" Ryan tertawa pelan. "Ya, kadang mbak, tapi udah biasa." Wulan tersenyum miring. "Aku juga biasa, tapi tetap aja kadang butuh teman ngobrol, apalagi kalau malam-malam kayak gini."
Ryan diam, kopinya tinggal setengah. Wulan bangkit dari kursinya, lalu duduk di kursi sebelah Ryan. Ia mendekat, sangat dekat. Tangannya menyentuh lengan Ryan pelan. Ryan menoleh, matanya dan mata Wulan bertemu. Nafasnya mulai tak teratur. Mas, yakin nih, beneran, gak butuh temen. Bisik Wulan, suaranya lirih dan menggoda. Ryan diam, hatinya berkecamuk. Ia tahu ini salah. Ia tahu Sari dan Vino ada di atas. Tapi ia juga tahu bahwa malam itu dalam gelap dan sunyi, ada sisi dirinya yang lemah. Tangannya perlahan menggenggam tangan Wulan. Dan Wulan langsung menyandarkan kepala di bahunya. Tak ada kata, hanya bisikan nafas. Sentuhan yang makin lama makin dalam sepi dan gelap. Batas pun akhirnya runtuh. Malam itu menjadi malam di mana Ryan menyerah lagi pada godaan Wulan, janda kesepian yang terlalu berani untuk dibiarkan sendiri. Pagi itu, suasana rumah terasa sedikit berbeda. Sari tak banyak bicara, ia tetap mengurus Vino seperti biasa. Tapi tatapannya ke Ryan tampak lebih datar. Ryan pun merasa canggung, wajahnya sedikit menunduk tiap kali melewati Sari. Merasa bersalah karena malam sebelumnya telah melangkah terlalu jauh dengan Wulan. Wulan sendiri justru terlihat biasa saja, seolah-olah malam itu tidak pernah terjadi. Ia tetap ceria, tetap menggoda, tapi tetap menjaga jarak jika ada Sari. Ryan semakin bingung, tapi ia tahu diam Sari menyimpan sesuatu. Siangnya, saat Ryan sedang beres-beres motor di teras, Sari duduk di lantai atas, mengamati dari balik tirai kamar. Matanya menatap Ryan dalam-dalam, tidak marah, tidak sedih, tapi juga bukan kosong. Ada sesuatu di tatapan itu yang membuat Ryan gelisah, seperti sedang dinilai atau mungkin diuji. Ryan pura-pura tak melihat, tapi degup jantungnya tak bisa dibohongi. Menjelang sore, rumah sepi, Vino sudah tidur di kamar, kelelahan setelah seharian bermain. Sari keluar dari kamar, lalu menghampiri Ryan yang sedang duduk di sofa sambil main HP. Mas, panggilnya pelan. Ryan menoleh. Iya mbak. Ke atas bentar, tolong aku ya, ada yang mau dibenerin, katanya singkat. Ryan mengangguk dan mengikuti Sari menaiki tangga. Begitu masuk kamar, Sari langsung menutup pintu pelan. Ia berdiri dekat pintu, lalu menatap Ryan lama. Kenapa mbak? Tanya Ryan pelan, mulai gelisah. Sari tidak menjawab langsung. Ia melangkah pelan mendekati Ryan, lalu berhenti tepat di depannya. Matanya masih menatap lurus, tapi kini bibirnya ikut berbicara. Aku tahu, semalam mas sama Mbak Wulan, ucapnya lirih. Ryan terdiam, wajahnya berubah tegang. Mbak Sari, aku... Sari menggeleng. Tenang, aku gak marah, tapi... Ia mendekat sedikit lagi, nafasnya pelan tapi hangat. Aku juga bisa kok kayak Mbak Wulan. Ryan semakin bingung dan tak bisa ngomong apa-apa. Sari menarik tangan Ryan pelan, membimbingnya duduk di tepi ranjang. Ia lalu duduk di sampingnya, tangan mereka bersentuhan, hening. Detik-detik terasa panjang, tapi tak ada yang mencoba menghentikan. Sari menatap Ryan sekali lagi, lalu tanpa ragu mendekat dan mencium pipi Ryan perlahan. Tak ada penolakan dari Ryan, hanya nafas yang mulai berat dan gemetar. Dalam sekejap, semua pertahanan runtuh. Suara hati dikalahkan oleh bisikan tubuh dan sore itu. Untuk kedua kalinya, Ryan melangkah lebih jauh ke dalam godaan, kali ini bersama Sari. Kamar itu kembali hening. Tak ada suara selain napas yang masih tersisa sedikit berat. Sari duduk di ujung ranjang, matanya menunduk, jemarinya menggenggam ujung, dasternya erat. Ryan berdiri, mengambil kaos yang tadi dia lepas, lalu mengenakannya tanpa bicara. Tak ada pelukan, tak ada senyum, hanya diam. Sari menoleh perlahan, mencoba menatap mata Ryan, tapi cowok itu menghindar. Ia hanya berkata pelan, "Aku ke kamar dulu ya." Sari mengangguk kecil, lalu membalikkan badan, tak menahan,
tak memaksa. Ryan membuka pintu, menutupnya pelan, lalu menuju kamarnya sendiri. Langkahnya terasa berat. Di kamar, Ryan duduk di tepi ranjang, wajahnya menunduk. Semua terlalu cepat, terlalu mudah, dan terlalu dalam. Ia mengusap wajahnya, lalu menghela napas panjang. 2 hari dan 2 perempuan. Wulan, dengan segala keberanian dan godaannya yang tak setengah hati. Sari, dengan diam-diam yang menusuk dan tiba-tiba menuntut tempat di hatinya. Mereka berbeda, tapi keduanya sedang mengarah pada satu hal, Ryan. Dan Ryan tahu ini bukan soal iseng atau main-main. Keduanya serius, keduanya saling menyadari keberadaan satu sama lain, dan keduanya seperti sedang bertaruh untuk memenangkannya. Ponsel di atas meja tiba-tiba bergetar. Ryan menoleh. Layar menunjukkan nama yang hampir ia lupakan 2 hari ini. Dina, pacarnya, yang tinggal di luar kota, yang selama ini setia menunggu kabar, dan yang belum tahu apapun soal yang terjadi belakangan ini. Ryan mengambil ponsel itu, terlihat notifikasi. "Mas, sibuk ya? Aku nunggu kabar darimu. Kapan kita bisa video call?" Tangannya gemetar. Ia belum siap menjawab, belum siap mengakui. Dengan berat, Ryan letakkan lagi ponselnya. Ia rebah di ranjang, menatap langit-langit kamar. "Apa yang udah aku lakuin sih?" Suara hati mulai memberontak, tapi tubuhnya masih terekam jelas akan semua yang telah terjadi. Dan di luar kamar itu, 2 perempuan mungkin masih menantinya, dengan cara mereka masing-masing. Pagi itu, rumah kembali ramai. Suara mobil berhenti di depan pagar, lalu disusul tawarnya seorang pria dan wanita yang tak asing. Orang tua Ryan pulang lebih cepat dari rencana. "Mas Ryan!" teriak Vino girang, berlari ke halaman. Ryan yang sedang duduk di teras langsung berdiri dan ikut menyambut mereka. "Ibu, Bapak!" Ryan memeluk mereka erat, senyum merekah di wajahnya, senyum yang belum muncul selama beberapa hari ini. Wulan keluar dari dapur, menyambut dengan senyum hangat. Sari pun turun dari atas, membawa Vino dalam gendongan. Rumah itu seperti kembali menjadi rumah sungguhan, hangat, penuh suara dan canda. Tak ada yang tahu, di balik senyum Ryan hari itu, ada kegelisahan yang belum ia pecahkan. Keesokan harinya, saat matahari belum tinggi, ponsel Ryan kembali bergetar, sebuah email masuk. Judulnya jelas. "Selamat, Anda diterima bekerja di proyek pembangunan wilayah timur. Segera lapor diri." Ryan terpaku, matanya berkaca-kaca. Ini adalah kesempatan yang dulu ia impikan. Jauh dari kota ini, jauh dari rumah ini, jauh dari semua yang telah membelit hatinya beberapa hari terakhir. Tak banyak waktu, Ryan mengemasi barang-barangnya pagi itu juga. Tak ada salam panjang, tak ada peluk perpisahan. Ia hanya pamit sama kedua orang tuanya. Sore hari, saat matahari mulai turun, Sari dengar dari obrolan bapak dan ibunya Ryan. Tak ada teriakan, tak ada emosi meledak, hanya kesedihan sunyi yang menggantung di ujung matanya. Ia masuk ke kamarnya, lalu duduk terdiam di ujung kasur yang pernah ada Ryan di situ bersamanya. Wulan duduk lama di kursi kayu dapur, matanya menatap kosong ke arah jendela. Di tangannya, secangkir kopi yang mulai dingin, tak ada air mata, tapi pandangannya kosong. Seperti tak percaya bahwa pria yang semalam masih ada di hadapannya, kini pergi begitu saja. Tak ada perpisahan, tak ada janji, hanya hilang, hanya sisa kenangan. Hari berganti, rumah itu kembali berjalan seperti biasa. Sari tetap mengurus Vino. Wulan tetap memasak dan membersihkan rumah, tapi tawa tak seceria dulu. Suara langkah kaki Ryan tak terdengar lagi di lantai atas atau dapur. Ruang tengah jadi lebih lengang, meja makan tak lagi ada piring tambahan, dan malam-malam terasa lebih panjang. Semua kembali seperti semula, tapi tak ada yang benar-benar sama.
Entah kapan Ryan pasti akan pulang dan mereka pasti bertemu kembali. Tamat. Oke, segitu dulu untuk kali ini dan semoga kalian bosku semua terhibur hari ini ya. Sekali lagi, tidak pernah lupa Mimin ingin mengingatkan bahwa tidak ada maksud untuk merusak moral. Tapi di sini kami selaku admin channel Makyam hanya berbagi pengalaman dari viewer saja yang tentu saja tidak untuk ditiru. Terima kasih sudah mau mendengarkan kisah nyata ini. Ambil baiknya dan buang buruknya dari cerita kisah ini. Semoga hal seperti ini tidak terjadi kepada kita semua bosku, dan semoga kita semua dilindungi dari mara bahaya. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih dan sampai jumpa di cerita selanjutnya. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe. Oh iya, kira-kira kalian semua bosku yang terhormat kepengen kisah-kisah yang seperti apa lagi nih? Tolong berikan komentar-komentar kalian di video ini ya.